Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hussein dengan NIM S1S1D4002. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang multiclass swatter dataset, yang saya ambil datanya itu dari Kaggle. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari codingannya untuk kode transfer learning. Kode yang telah saya buat ini merupakan sebuah pipeline lengkap untuk membangun sistem klasifikasi gambar cuaca menggunakan teknik transfer learning dengan TransFlow dan Keras. Secara keseluruhan kode ini menggabungkan proses pengembalian data dan juga persiapan data, pembuatan model berbasis arsitektur. Visualisasi pelatihan model dalam 2 tahap ini yang sangat efisien karena memanfaatkan pengetahuan yang sudah dipelajari oleh model MobileNet V2 dari dataset ImageNet yang sangat besar, sehingga tidak perlu melatih model dari nol yang membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang sangat jauh lebih besar. Mari kita bahas tentang bagian berurutan tentang model ini. Yang bagian pertama itu pengembalian dataset dari Kaggle. Kode dimulai dari import Kaggle Hub. Library Kaggle Hub ini adalah cara modern dan resmi untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle ke dalam environment Google Colab tanpa harus mengunduh manual, lalu mengupload fungsi Kaggle dataset download praktikum 2901 multiclass swatter dataset. Akan mengunduh dataset bernama multiclass swatter dataset yang berisi ribuan gambar cuaca yang dibagi menjadi beberapa kelas, umumnya cloudy, rain, shine, dan sunrise. Fungsi ini mengembalikan sebuah path atau alamat folder di mana dataset disimpan di change system Colab, dan path tersebut disimpan ke dalam variabel path baris print path to dataset file. Path ini berguna untuk mengetahui lokasi persis folder tersebut, sehingga kita bisa memanipulasinya lebih lanjut. Pendekatan ini sangat praktis karena dataset akan otomatis terupdate jika ada versi baru. Mount Google Drive.
Nah, ini kode ini mengimpor modul drive dari Google Colab dan menjalankan drive non content drive force remon dengan true sama dengan true force remon sama dengan true. Ini fungsinya untuk menghubungkan sesi Colab dengan akun Google Drive kita. Nah, parameternya force remount true, memastikan proses mounting dilakukan ulang meskipun sudah pernah dilakukan sebelum, sehingga menghindari error yang sering muncul jika sesi sebelum tidak tertutup. Dengan berisi dengan Google Drive termount, semua file penting seperti model yang sudah dilatih dapat disimpan secara permanen. Nah, tidak hilang. Ini ketika sesi Colab terputus, eksploitasi struktur data. Bagian ini menggunakan OS list dir dataset type untuk melatih isi folder dataset. Nah, kemudian dengan teknik list compression, kode ini membuat daftar kelas secara otomatis atau Python class for the dataset path if ini mendekati semua folder yang baris ini sangat cerdas karena secara dinamis mendeteksi semua folder yang ada. Setiap folder mewakili satu kelas cuaca. Pendekatan ini membuat kode lebih fleksibel. Jika jumlah kelas berubah, kode tetap bisa berjalan tanpa harus diedit manual. Memahami struktur folder sangat penting dalam deep learning berbasis image classification, karena flow from the directory mengandalkan organisasi folder seperti persiapan data dengan image data generator. Ini adalah salah satu bagian terpenting. Image data generator adalah kelas dari transfer flow graph, preposition image yang bertugas membuat gambar secara otomatis dari folder, melakukan augmentasi, penambah variasi data, dan processing parameter-parameter yang digunakan memiliki makna mendalam. Terus ada Rescale 1/255 ini mengubah dari Parcel 1 per ini Reckless 1/255 ini mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 255 menjadi 0,1. Ini sangat penting karena model neural network bekerja lebih optimal dengan nilai input yang kecil dan ternormalisasi. Retention range with high shift range. Semua ini adalah teknik data argumen. Tujuannya
adalah membuat model tidak mudah overfitting atau half training atau half data training tapi gagal di data baru. Dengan augmentasi model seolah-olah dilatih dengan ribuan variasi gambar tanpa harus mengumpulkan data tambahan atau validation split sama dengan 02. Nah, validation split sama dengan 02 ini membagi dataset secara otomatis menjadi 80% training dan 20% validasi. Kemudian dua generator dibuat, train generator dan validation generator, menggunakan flow from directory. Fungsi ini membaca gambar dari folder, mengubah ukurannya menjadi 224. Jadi 224 kali 224 pixel ukuran standar MobileNet V2 mengelompokkan menjadi batch berukuran 32 dan mengubah label menjadi format kategori one hot encoding. Result true pada training memastikan urutan data diacak setiap epoch agar model tidak belajar pola belajar pola urutan yang tidak relevan. Transfer learning dengan MobileNet V2. Di sini kita masukkan ke inti dari kode. MobileNet V2 ini adalah arsitektur CNN yang dirancang untuk efisien, ringan dan cepat, sangat cocok untuk lab yang memiliki keterbatasan GPU, parameter height sama dengan ImageNet. Berarti kita menggunakan robot yang sudah dilatih selama berhari-hari pada jutaan gambar image in cloud top files. Berarti kita membangun Classifier ManageNet 1000 kelas dan menggantikan dengan Classifier sesuai kebutuhan kita. Setelah base model di load, kita set by set model training bell menggunakan base model sebagai eksekutor fitur yang tidak berubah di tahap awal. Kemudian kita membangun custom head global average polling 2D ini mengubah fitur mat berdimensi tinggi, misal 7x7x 1280 ini menjadi faktor 180 dimensi dengan merata-ratakan setiap fitur map. Itu fitur map. Tersedia fitur map. Nah, ini jauh lebih efisien dari flat yang menghasilkan jutaan parameter. Dropout 0,3 adalah teknik regularisasi yang secara acak memastikan 30% neuron saat training untuk mencegah ketergantungan antara neuron yang berlebihan. Layer dense 128 ReLU adalah header layer tambahan. Layer akhir dense line class softmax menghasilkan problem untuk setiap kelas cuaca, jumlah kelas sesuai folder yang terdeteksi.
Terus semua layer ini disatukan menjadi satu model untuk menggunakan kelas model untuk kompilasi dan pelatihan tahap pertama. Nah, model komplit mengatur ini bagaimana model belajar optimizer Adam dengan learning rate 0,0001 adalah pilihan yang sangat baik untuk tahap awal loss. Categorical cross-entropy-nya adalah fungsi loss standar untuk klasifikasi multi-class dengan label one hot metric accuracy. Ini memungkinkan kita memantau presentasi prediksi yang benar. Proses model fit dalam kurung pada tahap pertama feature extraction menjalankan pelatihan selama 10 epoch kan selama 10 epoch generasi akan secara otomatis memasok data bench per batch ke model. Hasil pelatihan disimpan di objek history yang berisi data loss and accuracy tiap epoch fine tuning atau pelatihan tahap kedua. Nah, setelah fitur extraction dilakukan, fine tuning base model diaktifkan kembali atau trend sama dengan true. Namun sebelumnya tetap diberlakukan ini karena layar awal biasanya menangkap fitur umum garis arsitektur warna, sedangkan layar akhir menangkap fitur spesifik yang lebih relevan menjadi dataset kita. Learning rate ini diturunkan drastis menjadi 1/4 agar perubahan bobot tidak terlalu besar dan merusak pengetahuan yang sudah baik dari ImageNet. Pelatihan ini dilanjutkan dengan initial epoch agar grafik history tetap bersambung. Visualisasi hasil fungsi plot history adalah fungsi custom yang mengambil data dari history dan membuat dua grafik menggunakan matplotlib. Nah, satu untuk akurasi dan satu untuk loss, baik training maupun validation grafik. Nah, ini sangat penting untuk mendiagnosa apabila model mengalami overfitting. Agar perubahan bobot ini tidak perlu besar dan merusak pengetahuan yang sudah baik dari ImageNet, pelatihan dilanjutkan dengan initial epoch agar grafik history tetap bersambung. Visualisasi hasil fungsi plot history adalah fungsi custom yang mengambil data dari history dan membuat dua grafik menggunakan matplotlib, satu untuk akurasi dan satu untuk loss, baik running maupun validation grafik. Ini sangat penting untuk mendiagnosa apakah model mengalami overfitting atau akurasi training tinggi tapi validation rendah, underthink atau sudah cukup baik penyampaian model, baris terakhir model atau save. Ini menjadi kode content drive my drive while water classification. Model H5 ini menyimpan seluruh arsitektur bobot dan optimizer state ke dalam file HDF5 di Google Drive. Model ini kemudian bisa di-load kembali kapan saja untuk melakukan prediksi pada gambar baru atau di-deploy ke aplikasi. Konsep penting yang dipelajari dari kode ini
Alat transfer learning sangat powerful untuk dataset sedang hingga kecil. Data augmentation adalah kunci untuk mengatasi overfitting pada data gambar, perbandingan antara filter, extraction, dan fine tuning. Pentingnya memilih learning rate yang tepat di setiap struktur folder yang benar untuk flow from directory. Nah,